Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah mandi semua? Sudah, pinter ya. Siapa yang tadi dibangunin mama dan nangis-nangis? Nggak ada ya? Oke, jempol semua. Anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang pintar semua. Yuk, sekarang adik-adik kita akan mulai. Kita akan menyanyi memuji nama Tuhan sambil olahraga ya. Tangan, kaki, dan badannya. Yuk, berdiri semua ya. Yuk, kita nyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang ya. Depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya, adik-adik, tadi udah olahraga ya. Nanti kapan-kapan diulang ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Ya, gampang ya lagunya. Sambil bertepuk tangan, muji nama Tuhan bersama-sama. Cici udah gerah nih adik-adik. Tadi olahraga. Adik-adik pasti belum keringetan. Cici udah keringetan. Yuk, sekarang kita berdoa dulu ya. Oke, yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul, kami bersyukur, kami Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk berkat Tuhan pagi ini. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami tadi sudah olahraga dan sekarang kami mau memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hati yang bersukacita karena Tuhan sangat baik. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami siap untuk memuji nama Tuhan dan juga untuk nanti mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Klik. Ya, adik-adik, siapa yang di sini mau disayang sama Tuhan? Iya, pasti kita semua mau disayang sama Tuhan. Tapi siapa dulu ya yang sayang sama kita? Pasti itu Tuhan ya. Tuhan sangat sayang sama kita ya. Sama semua orang, sama semua anak-anak, adik-adik. Bukan hanya adik-adik, bukan hanya adiknya adik-adik, bukan hanya di gereja, anak-anak di gereja, tapi di mana-mana adik-adik ya. Bukan hanya di Indonesia. Indonesia tuh kulitnya apa ya? Coklat ya, sawo matang. Ada juga kalau di Belanda orang kulitnya putih. Ada juga kalau misalnya orang Arab
orang negro itu kulitnya apa adik-adik? Hitam. Tuhan cinta semua anak di dunia ya. Kita bersyukur karena Tuhan kita sangat sayang kepada kita ya, kepada anak-anaknya. Kita nyanyi Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, coklat dan hitam. Kuningnya Cici nggak tahu di mana, jadi kita ganti coklat ya. Putih, coklat dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bisa ya? Oke, yuk kita siap nyanyi ya. Putih, coklat dan hitam. Ingat ya? Oke, sip. Musik. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, coklat dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, coklat dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik, lagu tadi bilang apa? Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak. Tuhan itu ada di mana ya sekarang? Ada di surga, tapi Tuhan juga ada di dalam hati kita ya. Tuhan itu matanya tertuju, matanya ngeliatin kita adik-adik ya, melihatin adik-adik, melihat Cici, melihat Koko, melihat Papa, melihat Mama. Mata Tuhan melihat anak-anaknya Tuhan yang ada di dunia. Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang ya. Tuhan sangat sayang kepada adik-adik, kepada Cici, kepada Koko ya, Papa, Mama. Mata Tuhan melihat. Nah adik-adik, kalau mata Tuhan melihat kita semua ya, Tuhan melihat apa yang kita perbuat ya. Misalnya adik-adik berbuat baik, membantu Mama, membantu Papa, menjaga adiknya, misalnya adiknya Vincent jagain ya. Nah Tuhan lihat nggak? Lihat ya. Tuhan seneng nggak? Seneng ya. Nah kalau Tuhan melihat juga apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang jahat gini ya, kalau baik begini, kalau jahat begini, apa yang tidak baik, apa yang jahat, Tuhan lihat nggak? Tuhan melihat apa yang kita perbuat, semuanya Tuhan lihat. Oleh karena itu tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh berbuat yang tidak baik. Karena apa adik-adik? Kalau kita berbuat tidak baik, Tuhan sedih ya, Tuhan tidak senang, Tuhan hatinya sedih. Tapi kalau kita berbuat baik, Tuhan tersenyum. Tuhan pasti memuji adik-adik. Jempol, good ya. Yuk kita nyanyi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Yuk kita nyanyi itu ya. Yuk siap. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan
jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Cici senang sekali hari ini bertemu dengan adik-adik semua. Tadi Cici juga sudah dengar adik-adik semangat ya memuji Tuhannya ya. Luar biasa, adik-adik semua hebat ya. Nah, hari ini Cici nggak sendirian. Cici ditemani oleh teman kita, Mika. Masih ingat nggak sama Mika? Halo teman-teman. Wah, hari ini Mika juga bersemangat sekali loh adik-adik, mau ikutan sekolah minggu, mau denger cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Cici mau tanya dulu nih ya sama Mika. Mika, kenapa ya tadi pagi kok Cici ada denger suara tangisan yang keras sekali? Sepertinya sih si Bobby yang menangis. Iya betul Ci, si Bobby menangis. Kenapa si Bobby menangis Mika? Itu soalnya aku minum susunya dia. Loh, kalau itu susunya Bobby, kok kamu minum Mika? Iya, soalnya aku lapar berat. Wah, pantas saja Bobby menangis karena susunya kamu minum. Coba kalau misalnya itu susunya kamu Mika, ya terus diminum orang lain atau diminum Bobby, kamu sedih nggak? Iya, pasti sedih. Nah, karena itu ya setelah ini coba kamu minta maaf ya sama Bobby ya. Iya sih, aku menyesal juga sih. Terus ini aku mau langsung pergi ke warung depan rumah, terus aku mau beli susu dan mau minta maaf sama Bobby. Wah, Mika baik sekali ya adik-adik. Ketika Mika melakukan kesalahan lalu ditegur atau dinasehati, Mika langsung menyesal dan gak mau mengulangi lagi ya adik-adik, dan dia langsung mau segera minta maaf. Itu artinya Mika adalah good girl ya. Wah, Mika good girl ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Iya Ci, aku duduk dulu ya. Oke Mika. Oke adik-adik, kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang semuanya sudah duduk manis? Yuk kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Cici mau ajak nyanyi dulu ya. Kita siapkan tangannya. Tangannya ada berapa? Ada 2 ya. Yuk kita nyanyi lagu Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersekolah minggu hari ini. Tuhan tolong kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Buat kami untuk tenang, duduk diam, dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Wah, adik-adik, coba Cici mau kasih tunjuk sesuatu nih. Ada buah apa ini ya? Buah apa? Betul, buah anggur. Buah anggur ada yang warnanya apa? Ada 2 ya biasanya ya. Ada yang warnanya ungu, betul. Dan terkadang ada yang juga warnanya
hijau. Betul adik-adik, siapa adik-adik yang pernah makan buah anggur? Semua pernah ya? Wah, rasanya apa adik-adik? Ya rasanya manis, kadang-kadang ada asamnya sedikit. Pokoknya enak ya adik-adik, apalagi kalau kita makan buah anggurnya dalam kondisi yang dingin. Wah, pasti enak, menyegarkan sekali. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang seorang bapak yang mempunyai kebun anggur. Kebun anggurnya luas sekali ya, dan pohonnya daunnya hijau ya, sangat subur. Dan saat musim panen tiba, wah luar biasa adik-adik, pohonnya itu mengeluarkan buah anggur yang sangat banyak dan besar-besar. Pohonnya itu sangat subur ya, kebunnya sangat subur. Nah, siapa bapak yang mempunyai kebun anggur ini? Nama bapaknya adalah Bapak Nabot. Siapa nama bapaknya? Bapak Nabot. Nah, adik-adik, kebun anggur Bapak Nabot tadi Cici ceritakan begitu subur ya, dan begitu buahnya banyak. Nah, di dekat kebun anggurnya Bapak Nabot ada sebuah bangunan yang sangat megah dan besar. Di situ ada raja dan ratu tinggal. Bangunan apa itu? Betul, istana ya. Jadi ternyata adik-adik, di dekat kebun anggur Bapak Nabot ada istana. Istananya raja siapa? Oh, istananya Raja Ahab. Nah, setiap hari kalau sore nih ya adik-adik, Raja Ahab selalu pergi ke terasnya. Dia duduk-duduk di teras istana. Kemudian dari teras istana itu jelas terlihat kebun anggurnya Bapak Nabot yang sangat subur. Dan ini membuat Raja Ahab sangat pingin memiliki kebun anggurnya Bapak Nabot. Pada suatu hari ya, Raja Ahab pergi menghampiri Bapak Nabot di kebun anggurnya. Lalu Raja Ahab berkata kepada Bapak Nabot, "Nabot, kamu kan punya kebun anggur di sini. Aku ingin memiliki kebun anggur ini. Kalau begitu, aku mau membelinya daripadamu. Aku akan membayarnya dengan uang yang sangat banyak. Ya, aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Ya, atau kalau kamu mau juga, aku punya kebun yang sangat luas, lebih luas daripada kebun ini. Ya, aku akan memberikannya kepadamu sebagai ganti kebun anggur ini." Wah, Raja Ahab bilang kepada Nabot bahwa dia ingin membelinya dengan harga yang sangat mahal ya adik-adik. Lalu kira-kira bagaimana ya jawaban dari Bapak Nabot? Apakah dia akan memberikan kebun anggurnya kepada Raja Ahab? Apakah dia akan menjualnya kepada Raja Ahab? Ternyata begini jawaban dari Bapak Nabot. "Raja Ahab yang mulia, mohon maaf sekali. Aku tidak mau menjual kebun anggur ini. Karena kebun anggur ini adalah milik pusaka dari keluargaku. Ya, sudah diturunkan turun-temurun dari kakek, ayah, lalu ke aku. Aku tidak bisa menjual kebun anggur ini." Wah, adik-adik, ternyata walaupun kebun anggurnya mau dibeli dengan harga yang sangat mahal ataupun digantikan dengan kebun yang lebih besar, Bapak Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya karena itu adalah milik pusaka dari keluarganya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Begitu Raja Ahab mendengar jawaban dari Bapak Nabot, dia begitu kecewa, dia marah, dia kesel, dan dia juga sedih. Dia kembali ke istananya dengan muka yang cemberut ya. Di istananya dia diam saja dengan muka yang cemberut. Dia tidak mau makan. Sampai akhirnya datanglah ratunya bernama Ratu Isabel. Ya, Ratu Isabel bingung. Apa yang terjadi sama Raja Ahab sampai dia diem aja, sampai dia nggak mau makan. Lalu Ratu Isabel tanya sama Raja Ahab, "Apa yang terjadi pada engkau, Baginda yang mulia?" Lalu Raja Ahab menceritakan
bahwa ketika dia bermaksud untuk membeli kebun anggur Nabot, tetapi Nabot tidak memberikannya. Lalu Isabel, istrinya, berkata seperti ini, ya. Nah, adik-adik, dia bukannya menghibur, ya, bukannya menasehati Raja Ahab, tetapi malah dia manas-manasin, malah dia mempengaruhi Raja Ahab untuk melakukan hal yang tidak baik. Isabel berkata seperti ini, Raja Ahab, gak usah kamu takut, gak usah kamu khawatir. Kamu kan Raja Israel. Kamu punya semua kuasa di seluruh Israel ini. Maka pasti kamu bisa mendapatkan kebun anggurnya Nabot. Sudah, serahkan saja masalah ini kepada aku, Isabel, ya, biar aku menyelesaikannya dan aku pasti akan mendapatkan kebun anggur Nabot itu. Lalu Raja Ahab setuju, ya, dia kemudian memberikan masalah ini kepada Ratu Isabel untuk diselesaikan. Nah, adik-adik, Ratu Isabel ini jahat, ya. Dia punya pikiran, dia punya rencana yang buruk, ya. Dia berpikir seperti ini, dia akan menyebarkan fitnah. Fitnah itu berarti kabar yang tidak benar, ya, tentang Nabot. Dia menyuruh ada 2 orang saksi yang berdusta, disuruh berbohong, ya. Nah, disebarkanlah berita bahwa Nabot melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang tidak menghormati raja dan juga Tuhan, ya, itu disebarkan, ya, dan akhirnya Nabot mendapatkan hukuman. Nabot dihukum dengan cara dilempari batu sampai akhirnya mati, adik-adik. Waduh, ya, akhirnya Nabot mati, ya. Hal ini menyedihkan, ya, adik-adik. Tetapi Isabel malah senang dan dia langsung bergas pergi ke Raja Ahab. Dia bilang sama Raja Ahab, Raja, ya, Nabot sekarang sudah mati, dia sudah meninggal, ya. Kebun anggurnya akan menjadi milikmu. Wah, Raja Ahab senang sekali, ya. Dia langsung berlari pergi ke kebun anggurnya Nabot. Wah, dia begitu bersukacita karena mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi adik-adik, hal ini membuat Tuhan sedih dan Tuhan marah atas perbuatan Raja Ahab dan Isabel, ya. Tuhan tidak suka dengan caranya ketika Ahab menginginkan sesuatu, justru malah melakukan kejahatan kepada orang lain. Akhirnya Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk datang kepada Raja Ahab untuk memperingati, ya, Raja Ahab akan kesalahannya. Lalu Nabi Elia datang kepada Raja Ahab. Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, Raja Ahab, Tuhan sangat marah terhadap perbuatanmu. Karena engkau untuk mendapatkan kebun anggur ini, engkau membunuh Nabot, ya. Karena itu Tuhan akan memberikan hukuman kepada engkau dan kepada bangsamu. Wah, langsung ketika Raja Ahab mendengar ini, Raja Ahab sangat sedih, ya, dia menyesal karena kesalahan yang sudah diperbuat. Lalu dia berkata kepada Elia, Nabi, aku sangat menyesal dengan apa yang sudah aku lakukan. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Aku mau minta ampun sama Tuhan. Aku menyesali kesalahanku, aku menyesali perbuatanku. Kemudian Nabi Elia berkata, karena engkau menyesal akan perbuatanmu, akan kesalahanmu, maka Tuhan mengampuni engkau. Nah, adik-adik, ya, Raja Ahab berbuat hal yang tidak baik, yang salah, ya, dan Tuhan sangat sedih, Tuhan kecewa, Tuhan marah kepada Raja Ahab, ya. Dan ketika Tuhan memperingati Raja Ahab lewat Nabi Elia, ya, nah, Raja Ahab segera menyesali perbuatannya. Dan apa yang terjadi, adik-adik, tadi? Tuhan tetap marah? Apa Tuhan mengampuni? Betul, Tuhan mengampuni kesalahan Raja Ahab, ya. Adik-adik, ketika kita berbuat salah, siapa di sini yang pernah buat salah? Pasti pernah, ya, buat salah, ya. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita segera harus minta maaf dan memperbaiki kesalahan kita. Seperti tadi cerita si Mika yang minum susunya Bobby,
walaupun dia sudah minum susu dan dia tahu itu bukan susunya, dia tetap minum. Ya, hal ini membuat Bobby kecewa ya, dan membuat Bobby sedih. Nah, tapi begitu Mika Cici peringatin dan Cici nasihati, apa yang dilakukan Mika? Betul, dia segera minta maaf dan mau memperbaiki. Dia belikan lagi Bobby susu. Nah, itu contoh yang baik ya adik-adik. Lagi contoh misalnya adik-adik disuruh belajar sama mama. Ya, ayo kerjakan PR, ini mau dikumpulin besok. Nah, tapi adik-adik terus bermain atau nonton YouTube ya, sampai akhirnya sudah malam. Dan ternyata adik-adik belum mengerjakan PR juga. Waduh, ini membuat mama marah dan menegur adik-adik. Ketika mama menegur adik-adik, ya, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik balas marah-marah dan mengeluh? Ah, mama nggak tahu nih, aku juga capek seharian udah belajar. Aku kan cuma mau nonton dulu sebentar. Apa seperti itu? Ya, ini bukan contoh yang baik, ini contoh yang tidak baik ya adik-adik. Nah, ketika adik-adik ditegur atau dinasihati oleh mama, maka adik-adik harus segera minta maaf ya, dan memperbaiki apa yang menjadi kesalahan adik-adik. Ya, contoh lagi misalnya adik-adik rebutan sama Koko atau sama Dede, ya, rebutan mainan, ya, sampai akhirnya salah satu menangis. Wah, kalau sudah seperti ini apa nih yang dilakukan ya? Akhirnya mama datang lagi nih, marah lagi, menegur adik-adik dan juga Kokonya. Waduh, kalau seperti ini apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah kita bales marah ke mama? Oh, ini kan gara-gara si Koko gangguin aku. Ya, aku lagi asik lihat TV, direbut remote-nya. Apakah seperti itu? Tidak ya adik-adik. Ketika mama sudah menegur atau memperingati kita, kita harus segera memeriksa diri. Iya ya, kalau aku berantem ya sama Koko, berarti itu juga salahku. Ya, kenapa aku juga teriak, kenapa juga aku nangis, ya marah-marah, ya. Aku juga harus belajar untuk ngalah, ya. Nah, adik-adik kalau ditegur seperti itu kita harus segera minta maaf, ya, dan kita juga harus memperbaiki kesalahan kita. Kita juga harus berbaikan dengan Koko, ya. Itu baru contoh yang baik, contoh anak yang taat pada perintah Tuhan, ya. Anak yang bertanggung jawab itu berarti anak yang mau, ya, ditegur dan mau memperbaiki kesalahannya. Ya adik-adik, kita mau belajar jadi anak-anak yang bertanggung jawab pada Tuhan, ya, taat pada Tuhan, ya. Sekali lagi ya, Cici ulangin ya, anak yang bertanggung jawab artinya adalah anak yang mau ditegur dan mau memperbaiki kesalahannya, ya. Kita mau ya adik-adik jadi anak-anak yang sungguh bertanggung jawab, sungguh taat kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita taat pada Tuhan, itu berarti kita harus taat pada mama papa kita, pada guru kita taat pada peraturan yang ada di negara kita, ya. Kita mau jadi anak-anak yang taat dan bertanggung jawab. Oke? Oke adik-adik, ya. Nah, sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 7 ayat 3. Sekali lagi ya, Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Gampang ya adik-adik ya. Coba sekali lagi. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Wah, sudah hafal? Coba sekali lagi ya. Oke. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Wah, sudah hafal ya adik-adik ya? Coba sekarang adik-adik sendiri, Cici nggak ikutin ya dari sini ya. Oke, kita mulai ya. Mulai dari alamatnya, oke? 1, 2, 3.
Wah, luar biasa adik-adik semua, hebat ya. Nah adik-adik, kita mau seperti ayat hafalan yang baru kita hafalkan ya. Kita mau terus memperbaiki tingkah laku kita dan perbuatan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi baik seperti Tuhan, menjadi anak yang penuh cinta kasih seperti Tuhan, menjadi anak yang taat seperti Tuhan Yesus ya. Kita mau terus berusaha setiap hari ya, seperti bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan. Kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mau selalu memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Siapa yang mau menjadi anak yang sungguh bertanggung jawab dan mau memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya? Ada? Wah, semua ya. Yuk kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan tolong saya supaya saya selalu jadi anak yang taat, yang bertanggung jawab ya, yang mau terus memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita. Yuk kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar dari Raja Ahab yang menyesali perbuatannya. Tuhan tolong kami semua supaya ketika kami berbuat salah, kami boleh bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan kami. Tuhan tolong kami mau selalu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami boleh memperbaiki tingkah laku kami setiap hari, semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang sedih. Tuhan boleh berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kling. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selalu semangat ya untuk terus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Dadah. Sampai minggu depan.